Tidak semua luka datang dari musuh. Kadang justru datang dari orang yang dulu kita percaya, orang yang pernah kita bantu, bahkan orang yang pernah kita perjuangkan. Dan saat pengkhianatan atau kekecewaan itu terjadi, banyak orang langsung berpikir tentang balas dendam. Mereka ingin membalas dengan kemarahan, kata-kata kasar, atau bahkan tindakan yang merugikan. Namun kenyataannya, cara seperti itu justru sering membuat kita terlihat kecil. Emosi yang meledak hanya menunjukkan bahwa kita masih dikuasai oleh luka yang mereka sebabkan. Orang yang benar-benar kuat tidak menghancurkan orang lain dengan kemarahan. Mereka melakukannya dengan cara yang jauh lebih elegan. Cara yang tidak melibatkan teriakan, tidak melibatkan hinaan, bahkan kadang tanpa satu kata pun. Justru disitulah kekuatannya. Ada cara-cara psikologis yang secara perlahan membuat orang yang telah mengecewakanmu menyadari kesalahannya. Bukan karena kamu menyerangnya, tetapi karena sikapmu membuat mereka merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Ketika kamu bersikap tepat, orang yang pernah meremehkanmu bisa mulai merasa gelisah. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri. Mereka mulai menyadari nilai yang dulu tidak mereka hargai. Dan ironisnya, seringkali penyesalan itu datang terlambat. Dalam video ini kita akan membahas 7 cara elegan menghancurkan mental orang yang telah membuatmu kecewa. Cara yang tidak menjatuhkan martabatmu, tidak membuatmu terlihat lemah, dan justru membuatmu terlihat semakin kuat di mata siapapun. Karena terkadang balasan terbaik bukanlah menyerang balik, tetapi menunjukkan bahwa hidupmu tetap berjalan, bahkan jauh lebih baik tanpa mereka. 1. Jadilah tenang saat mereka mengharapkan reaksimu. Salah satu hal yang paling diharapkan oleh seseorang yang telah menyakitimu adalah reaksi emosional dari dirimu. Mereka ingin melihatmu marah, tersinggung, atau bahkan hancur karena perlakuan mereka. Mengapa? Karena reaksi itu memberi mereka perasaan bahwa mereka masih memiliki pengaruh atas hidupmu. Dalam psikologi hubungan, reaksi emosional seringkali menjadi bentuk validasi tidak langsung. Ketika kamu bereaksi dengan kemarahan atau kesedihan yang berlebihan, tanpa sadar, kamu sedang menunjukkan bahwa tindakan mereka benar-benar berhasil mengguncangmu. Bagi sebagian orang yang egois atau manipulatif, hal itu justru memberi kepuasan tersendiri. Namun ada satu sikap yang jauh lebih kuat daripada kemarahan, yaitu ketenangan. Ketika kamu tetap tenang, mereka akan mulai merasa bingung. Mereka mungkin mengharapkan pertengkaran, drama, atau perdebatan panjang. Tetapi yang mereka temui justru seseorang yang terlihat stabil dan tidak mudah diguncang. Ketenangan seperti ini memiliki kekuatan psikologis yang sangat besar. Bayangkan seseorang yang sengaja memancing emosimu. Mereka mungkin menyindir, merendahkan, atau bahkan memprovokasi. Tetapi alih-alih membalas dengan kemarahan, kamu hanya tersenyum tipis dan tetap bersikap biasa. Pada saat itu, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan ketika seseorang gagal mendapatkan reaksi yang mereka harapkan, seringkali justru mereka sendiri yang mulai merasa tidak nyaman. Mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia tidak marah? Apakah dia benar-benar tidak peduli? Apakah aku sudah tidak berarti lagi baginya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu perlahan mulai mengganggu pikiran mereka. Disinilah kekuatan sebenarnya dari ketenangan. Kamu tidak perlu menyerang balik. Kamu tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Bahkan kamu tidak perlu membuktikan apapun. Cukup dengan tidak memberi reaksi emosional yang mereka harapkan, kamu sudah mematahkan permainan mereka. Lebih dari itu, ketenangan juga menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali penuh atas dirimu sendiri. Kamu tidak lagi membiarkan orang lain menentukan bagaimana perasaanmu. Kamu tidak lagi memberi mereka kekuatan untuk mengendalikan emosimu. Orang yang pernah meremehkanmu biasanya tidak siap menghadapi perubahan seperti ini. Mereka terbiasa melihatmu bereaksi. Mereka terbiasa melihatmu peduli terhadap apa yang mereka lakukan. Tetapi ketika mereka melihatmu tetap tenang, mereka mulai merasa bahwa mereka telah kehilangan kendali atas situasi. Dan kehilangan kendali seringkali menjadi hal yang sangat mengganggu bagi seseorang yang terbiasa memanipulasi atau menyakiti orang lain. Yang menarik, ketenangan ini juga membuat orang lain di sekitarmu mulai melihat perbedaan dengan sangat jelas.
Mereka akan menyadari siapa yang bersikap dewasa dan siapa yang justru terlihat kekanak-kanakan. Tanpa perlu membela diri, sikapmu sudah berbicara. Pada akhirnya, orang yang pernah mencoba menjatuhkanmu akan mulai merasa bahwa usahanya tidak berhasil. Bahkan lebih dari itu, mereka mungkin mulai merasa kecil di hadapan ketenanganmu. Karena tidak ada yang lebih membuat seseorang kehilangan kekuatan selain menyadari bahwa orang yang mereka sakiti ternyata tidak lagi terpengaruh oleh mereka. Dan seringkali ketenangan seperti inilah yang secara perlahan mulai menghancurkan mental mereka. 2. Berhenti memberi perhatian yang selama ini mereka nikmati. Banyak orang tidak menyadari bahwa salah satu hal paling berharga yang mereka berikan kepada orang lain adalah perhatian. Waktu yang kamu luangkan, pesan yang kamu kirim, kepedulian yang kamu tunjukkan, bahkan sekadar mendengarkan cerita mereka. Semua itu adalah bentuk perhatian yang memiliki nilai besar. Masalahnya, ada orang-orang yang terbiasa menerima perhatian itu tanpa pernah benar-benar menghargainya. Mereka menganggap kehadiranmu sebagai sesuatu yang biasa saja. Mereka merasa kamu akan selalu ada, selalu peduli, dan selalu memberi ruang dalam hidupmu untuk mereka. Karena itulah mereka berani mengecewakanmu. Mereka merasa aman. Mereka merasa bahwa apapun yang mereka lakukan, kamu tetap akan kembali seperti sebelumnya. Namun ada satu momen yang bisa sangat mengguncang mereka, yaitu ketika kamu perlahan berhenti memberi perhatian yang selama ini mereka nikmati. Perubahan ini tidak perlu dramatis. Kamu tidak perlu membuat pengumuman besar atau mengatakan bahwa kamu tidak peduli lagi. Justru yang paling kuat adalah perubahan yang terjadi secara tenang dan alami. Misalnya, dulu kamu selalu cepat membalas pesan mereka. Sekarang kamu tidak lagi merasa perlu melakukannya. Dulu kamu selalu mendengarkan setiap masalah mereka. Sekarang kamu mulai menjaga jarak. Dulu mereka menjadi salah satu pusat perhatian dalam hidupmu. Sekarang mereka hanyalah bagian kecil yang tidak lagi terlalu penting. Perubahan kecil seperti ini seringkali memiliki dampak psikologis yang sangat besar. Orang yang terbiasa mendapatkan perhatian biasanya tidak menyadari nilainya sampai perhatian itu mulai berkurang. Dan ketika mereka merasakan perubahan itu, mereka mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Awalnya mungkin mereka menganggapnya sepele. Mereka berpikir kamu hanya sedang sibuk atau sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Namun ketika waktu terus berjalan dan sikapmu tetap sama, perlahan mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang telah berubah. Mereka mulai merasa tidak lagi menjadi prioritas. Dan bagi seseorang yang terbiasa merasa penting dalam hidupmu, kehilangan posisi itu bisa terasa sangat mengganggu. Hal ini sering memunculkan berbagai reaksi. Ada yang mulai mencoba mencari perhatianmu kembali. Ada yang tiba-tiba bersikap lebih ramah. Bahkan ada juga yang mencoba memancing reaksimu agar kamu kembali seperti dulu. Namun jika kamu tetap konsisten menjaga batasanmu, mereka akan mulai memahami satu hal yang sangat penting. Bahwa perhatianmu bukan sesuatu yang bisa mereka anggap remeh. Dalam banyak kasus, justru ketika perhatian itu sudah tidak lagi mereka dapatkan, mereka mulai menyadari betapa berharganya kamu dulu dalam hidup mereka. Ironisnya, kesadaran itu sering datang terlambat. Karena saat seseorang sudah terbiasa hidup tanpa memberi penghargaan terhadap kehadiran orang lain, mereka seringkali baru merasakan kehilangan ketika orang itu benar-benar mulai menjauh. Dan pada saat itu terjadi, mereka mulai merasakan sesuatu yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Kehampaan. Bukan karena kamu menyerang mereka, bukan karena kamu membalas dengan kebencian, tetapi karena mereka menyadari bahwa seseorang yang dulu selalu memberi perhatian, kini tidak lagi melakukannya. Bagi banyak orang, kehilangan perhatian dari seseorang yang tulus jauh lebih menyakitkan daripada dimarahi atau dimusuhi. Karena kemarahan masih menunjukkan bahwa kamu peduli, sedangkan ketidakpedulian menunjukkan bahwa mereka sudah tidak lagi memiliki tempat yang sama dalam hidupmu. Dan ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak lagi penting bagi orang yang dulu begitu peduli padanya, seringkali itulah yang mulai perlahan menghancurkan mental mereka. 3. Fokus memperbaiki hidupmu tanpa melibatkan mereka. Ketika seseorang telah mengecewakanmu,
Reaksi yang paling umum adalah terus memikirkan mereka. Pikiranmu dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa mereka melakukan itu? Apakah mereka menyesal? Atau bagaimana cara membuat mereka sadar akan kesalahannya? Tanpa disadari, semakin sering kamu memikirkan hal-hal itu, semakin besar ruang yang mereka ambil dalam hidupmu. Bahkan setelah mereka menyakitimu, mereka masih tetap menjadi pusat perhatian dalam pikiranmu. Padahal ada satu cara yang jauh lebih kuat untuk membalas kekecewaan itu, yaitu berhenti menjadikan mereka sebagai pusat hidupmu. Alih-alih terus memikirkan mereka, mulailah memikirkan dirimu sendiri. Mulailah memperbaiki hidupmu sedikit demi sedikit. Fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa membuat hidupmu berkembang. Misalnya dengan meningkatkan kemampuanmu, memperluas pergaulanmu, memperbaiki kebiasaanmu, atau mengejar hal-hal yang selama ini sempat kamu tunda. Ketika kamu mulai melakukan hal-hal seperti ini, sesuatu yang menarik akan terjadi. Energi yang sebelumnya kamu habiskan untuk memikirkan kekecewaan, perlahan berubah menjadi energi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dan perubahan itu tidak akan luput dari perhatian orang-orang di sekitarmu, termasuk orang yang pernah mengecewakanmu. Pada awalnya mungkin mereka tidak terlalu peduli. Mereka mungkin masih berpikir bahwa kamu akan tetap berada di tempat yang sama seperti dulu. Namun ketika waktu berjalan dan mereka melihat bahwa hidupmu mulai berubah, kamu terlihat lebih fokus, lebih berkembang, dan bahkan lebih bahagia. Perlahan perasaan mereka mulai berubah. Mereka mulai membandingkan keadaanmu sekarang dengan keadaanmu dulu. Mereka mulai menyadari bahwa orang yang dulu mereka remehkan, ternyata mampu berkembang jauh lebih baik. Dan seringkali hal ini memunculkan perasaan yang sangat tidak nyaman bagi mereka. Bukan karena kamu menyerang mereka, tetapi karena mereka mulai menyadari sesuatu yang sulit diterima oleh ego mereka, yaitu bahwa kehidupanmu tetap berjalan dengan baik bahkan tanpa mereka. Bagi sebagian orang, kesadaran ini bisa sangat mengganggu. Mereka mungkin dulu berpikir bahwa kamu akan hancur tanpa mereka, bahwa kamu akan selalu membutuhkan mereka, atau bahwa kamu tidak akan bisa berkembang tanpa kehadiran mereka. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kamu tetap melangkah, kamu tetap berkembang, bahkan kamu terlihat lebih kuat daripada sebelumnya. Ketika mereka melihat hal itu, seringkali muncul penyesalan yang tidak mereka akui secara langsung. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka telah kehilangan seseorang yang sebenarnya sangat berharga. Beberapa orang mungkin mencoba kembali mendekat. Ada yang tiba-tiba ingin berkomunikasi lagi. Ada juga yang mulai bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi pada saat itu, posisi kamu sudah berbeda. Kamu tidak lagi berada pada titik yang sama seperti dulu. Kamu sudah melewati fase di mana hidupmu terlalu bergantung pada mereka. Dan yang paling menarik, kamu bahkan tidak perlu menunjukkan bahwa kamu sedang mencoba membuat mereka menyesal. Karena ketika seseorang melihat orang yang pernah mereka kecewakan, justru menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia, perasaan itu akan muncul dengan sendirinya. Seringkali penyesalan seperti inilah yang diam-diam mengganggu pikiran mereka. Mereka mungkin tidak akan mengakuinya. Mereka mungkin tetap bersikap biasa di depan orang lain. Namun di dalam hati mereka tahu satu hal yang tidak bisa mereka ubah. Bahwa orang yang dulu mereka kecewakan ternyata tidak berhenti di tempat. Sebaliknya, orang itu justru melangkah lebih jauh dan membangun kehidupan yang lebih baik tanpa mereka. Dan bagi banyak orang, menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk tetap berada di dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang perlahan menghancurkan mental mereka. 4. Jaga jarak dengan sikap dewasa. Ketika seseorang telah membuatmu kecewa, seringkali muncul dua dorongan yang sangat kuat. Yang pertama adalah keinginan untuk terus berdebat dan menjelaskan perasaanmu kepada mereka. Yang kedua adalah keinginan untuk memutus hubungan secara kasar dengan kemarahan yang meledak-ledak. Namun ada satu cara yang jauh lebih kuat dari keduanya, yaitu menjaga jarak dengan sikap yang tenang dan dewasa. Menjaga jarak bukan berarti kamu membenci mereka. Bukan pula berarti kamu ingin membalas dengan sikap dingin yang penuh permusuhan. Justru sebaliknya, menjaga jarak adalah tanda bahwa kamu mulai memahami nilai dirimu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang layak mendapatkan akses yang sama dalam hidupmu. Ada orang yang pantas berada dekat denganmu karena mereka menghargaimu,
Tetapi ada juga orang yang sebaiknya hanya berada pada jarak tertentu karena mereka pernah menyalahgunakan kepercayaan yang kamu berikan. Ketika kamu mulai menjaga jarak secara dewasa, perubahan ini akan terasa sangat berbeda bagi orang yang pernah mengecewakanmu. Dulu mungkin mereka bisa dengan mudah masuk ke dalam kehidupanmu. Mereka bisa berbicara kapan saja, meminta perhatianmu kapan saja, atau bahkan mengabaikan perasaanmu tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun sekarang semuanya berubah. Kamu tetap sopan ketika bertemu mereka. Kamu tetap berbicara dengan baik. Tetapi ada batasan yang jelas yang tidak lagi bisa mereka lewati. Kamu tidak lagi menceritakan banyak hal tentang hidupmu. Kamu tidak lagi terlalu terlibat dalam urusan mereka. Kamu juga tidak lagi memberikan ruang yang sama seperti dulu. Sikap seperti ini seringkali membuat mereka merasa bingung. Mereka mungkin bertanya-tanya mengapa hubungan yang dulu terasa begitu dekat, sekarang terasa berbeda. Mereka mungkin mencoba mencari tahu apakah kamu masih marah atau masih menyimpan luka. Namun yang mereka temui hanyalah seseorang yang terlihat tenang dan stabil, tetapi tidak lagi membuka diri seperti sebelumnya. Inilah yang seringkali membuat jarak terasa sangat kuat secara psikologis. Karena ketika seseorang dimarahi atau dimusuhi, mereka masih bisa melawan atau membela diri. Tetapi ketika seseorang menjaga jarak dengan cara yang tenang dan dewasa, tidak ada yang benar-benar bisa mereka lawan. Mereka hanya bisa merasakan bahwa hubungan itu tidak lagi sama. Dan perasaan kehilangan kedekatan ini seringkali jauh lebih mengganggu daripada konflik terbuka. Seseorang yang pernah memiliki tempat penting dalam hidupmu, tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di posisi itu. Mereka mungkin masih ada di sekitarmu, tetapi kedekatan yang dulu mereka nikmati sudah tidak lagi mereka miliki. Hal ini bisa memunculkan berbagai emosi dalam diri mereka. Ada yang merasa bersalah, ada yang merasa menyesal, ada juga yang merasa kehilangan tanpa benar-benar memahami mengapa. Yang menarik, semua itu terjadi tanpa kamu perlu mengatakan banyak hal. Kamu tidak perlu mengingatkan mereka tentang kesalahan mereka. Kamu tidak perlu menjelaskan betapa kecewanya dirimu. Sikapmu sendiri sudah cukup menunjukkan bahwa sesuatu telah berubah. Dan perubahan itu adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Ketika seseorang menyadari bahwa sikap mereka di masa lalu telah membuat mereka kehilangan kedekatan dengan seseorang yang tulus, seringkali muncul perasaan yang sangat sulit untuk dihindari. Perasaan bahwa mereka telah merusak sesuatu yang sebenarnya sangat berharga. Dan bagi banyak orang, menyadari bahwa mereka telah kehilangan akses terhadap seseorang yang dulu begitu dekat dengan mereka adalah pengalaman yang perlahan mengganggu pikiran mereka. Karena mereka tahu satu hal yang tidak bisa diputar kembali. Bahwa kedekatan yang dulu mereka miliki tidak akan pernah kembali sama seperti sebelumnya. Dan kesadaran inilah yang seringkali mulai menghancurkan mental mereka secara perlahan. 5. Jangan pernah menjelaskan dirimu kepada mereka lagi. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan ketika seseorang merasa disalahpahami atau disakiti adalah terus mencoba menjelaskan dirinya. Kita ingin orang lain mengerti apa yang kita rasakan. Kita ingin mereka memahami alasan di balik sikap kita. Kita ingin mereka tahu bahwa kita tidak seburuk yang mereka pikirkan. Namun masalahnya, tidak semua orang benar-benar ingin memahami. Ada orang yang sejak awal memang sudah memutuskan untuk melihatmu dengan cara tertentu. Apapun yang kamu jelaskan, mereka tetap akan memutarbalikkan makna dari kata-katamu. Apapun yang kamu lakukan, mereka tetap akan mencari cara untuk menyalahkanmu. Ketika kamu terus menjelaskan dirimu kepada orang seperti ini, sebenarnya kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat melelahkan. Kamu sedang mencoba meyakinkan orang yang bahkan tidak berniat untuk percaya. Lebih dari itu, semakin sering kamu menjelaskan dirimu, semakin besar kesan bahwa kamu sedang membutuhkan pengakuan mereka. Seolah-olah pendapat mereka sangat menentukan nilai dirimu, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ada saatnya dalam hidup ketika kamu harus menerima satu kenyataan sederhana. Tidak semua orang akan memahami kamu, dan tidak semua orang pantas mendapatkan penjelasan dari kamu. Ketika seseorang telah mengecewakanmu, merendahkanmu, atau memperlakukanmu dengan tidak adil, terkadang sikap paling kuat yang bisa kamu tunjukkan adalah berhenti menjelaskan dirimu kepada mereka. Bukan karena kamu tidak mampu menjelaskan, bukan karena kamu kalah dalam perdebatan,
Tetapi karena kamu sudah tidak merasa perlu lagi membuktikan apapun kepada mereka. Bayangkan seseorang yang dulu selalu berusaha menjelaskan dirinya, mencoba memperbaiki kesalahpahaman, dan berusaha mempertahankan hubungan. Lalu tiba-tiba orang itu berubah. Dia tidak lagi berdebat. Dia tidak lagi mencoba membela diri. Dia tidak lagi merasa perlu menjelaskan apapun. Dia hanya menjalani hidupnya seperti biasa. Perubahan seperti ini seringkali sangat mengejutkan bagi orang yang dulu terbiasa melihatmu berusaha keras mempertahankan hubungan atau memperbaiki keadaan. Mereka mungkin mulai mencoba memancing penjelasan darimu. Mereka mungkin bertanya dengan nada menyelidik, mencoba membuatmu kembali terlibat dalam percakapan yang sama seperti dulu. Namun ketika kamu tetap tenang dan tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu, mereka mulai menyadari sesuatu yang sangat mengganggu bagi ego mereka. Bahwa pendapat mereka sudah tidak lagi terlalu penting bagimu. Dan bagi banyak orang, menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki pengaruh besar terhadap perasaanmu adalah sesuatu yang sangat sulit diterima. Dulu mungkin mereka merasa bahwa kamu akan selalu mencoba memperbaiki hubungan dengan mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa kamu akan terus berusaha agar mereka memahami dirimu. Namun sekarang semuanya berubah. Kamu tidak lagi mencari pengertian dari mereka. Kamu tidak lagi membutuhkan persetujuan mereka. Kamu juga tidak lagi merasa perlu membela dirimu di hadapan mereka. Sikap seperti ini secara perlahan membuat mereka kehilangan satu hal yang selama ini mereka miliki, kendali atas emosimu. Dan ketika seseorang kehilangan kendali itu, seringkali muncul rasa gelisah yang tidak mereka sadari. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa kamu berubah. Mereka mulai mencoba memahami mengapa kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Ironisnya, justru ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu, mereka mulai memikirkanmu lebih sering daripada sebelumnya. Karena sekarang mereka tidak lagi memiliki akses untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiranmu. Dan bagi sebagian orang, ketidakpastian seperti ini bisa jauh lebih mengganggu daripada pertengkaran terbuka. Mereka mungkin tidak akan mengakuinya secara langsung. Tetapi di dalam hati, mereka mulai menyadari satu hal yang tidak menyenangkan. Bahwa orang yang dulu selalu berusaha membuat mereka mengerti, kini tidak lagi merasa perlu melakukannya. Dan ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak lagi menjadi orang yang perlu diyakinkan atau dipahami, seringkali itulah yang mulai membuat ego mereka runtuh secara perlahan. 6. Tunjukkan bahwa hidupmu tetap bahagia tanpa mereka. Salah satu hal yang sering diharapkan oleh orang yang telah mengecewakanmu adalah melihatmu tetap terikat pada rasa sakit yang mereka sebabkan. Mereka mungkin tidak selalu mengakuinya secara langsung, tetapi di dalam hati mereka sering berharap bahwa tindakan mereka masih memiliki dampak besar terhadap hidupmu. Bahkan ada orang yang diam-diam merasa puas ketika melihat seseorang yang pernah mereka sakiti masih terlihat terluka, masih membicarakan mereka, atau masih menunjukkan tanda-tanda bahwa kejadian itu belum benar-benar berlalu. Hal ini terjadi karena bagi sebagian orang mengetahui bahwa mereka masih memiliki pengaruh terhadap emosi orang lain memberi mereka rasa kekuasaan. Namun ada satu sikap yang bisa secara perlahan menghancurkan perasaan itu, yaitu ketika kamu menunjukkan bahwa hidupmu tetap berjalan dengan baik bahkan tanpa mereka. Bukan berarti kamu harus berpura-pura bahagia atau mencoba membuktikan sesuatu secara berlebihan. Justru kebahagiaan yang paling kuat adalah kebahagiaan yang terlihat alami. Ketika kamu mulai menikmati hidupmu kembali, melakukan hal-hal yang membuatmu berkembang, dan terlihat lebih tenang daripada sebelumnya, perubahan ini akan sangat terasa bagi orang yang pernah mengecewakanmu. Mereka mungkin awalnya tidak terlalu memperhatikan. Tetapi seiring waktu, mereka mulai melihat bahwa kamu tidak lagi terjebak dalam luka yang sama. Kamu masih tersenyum. Kamu masih menjalani aktivitasmu dengan baik. Kamu masih memiliki kehidupan yang terus bergerak maju. Bagi sebagian orang, melihat seseorang yang pernah mereka sakiti justru menjadi lebih kuat dan lebih bahagia bisa terasa sangat mengganggu. Karena hal itu menghancurkan satu keyakinan yang sering mereka miliki, yaitu keyakinan bahwa tindakan mereka akan meninggalkan luka yang tidak mudah hilang. Ketika mereka melihatmu baik-baik saja, mereka mulai menyadari bahwa pengaruh mereka terhadap hidupmu
ternyata tidak sebesar yang mereka bayangkan. Dan bagi ego manusia, menyadari bahwa dirinya tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat seringkali menjadi pengalaman yang sangat tidak nyaman. Beberapa orang mungkin mencoba menutupi perasaan itu dengan bersikap seolah-olah mereka tidak peduli. Namun di dalam hati, mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka mulai menyadari bahwa orang yang dulu pernah berada dekat dengan mereka kini terlihat lebih bahagia tanpa kehadiran mereka. Kesadaran seperti ini seringkali memunculkan pertanyaan yang sulit dihindari. Apakah mereka telah kehilangan seseorang yang sebenarnya sangat berharga? Apakah keputusan atau sikap mereka di masa lalu telah membuat mereka kehilangan kesempatan untuk tetap berada dalam kehidupan seseorang yang tulus? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu muncul secara langsung, tetapi perlahan mereka mulai mengganggu pikiran seseorang yang menyadari bahwa hidup orang yang pernah mereka kecewakan justru terlihat lebih baik sekarang. Yang menarik, kamu bahkan tidak perlu mengatakan apapun kepada mereka. Kamu tidak perlu mengingatkan mereka tentang kesalahan mereka. Kamu juga tidak perlu mencoba membuat mereka merasa bersalah. Cukup dengan menjalani hidupmu dengan baik, kamu sudah menunjukkan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kata-kata. Bahwa kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada mereka. Bahwa hidupmu tidak berhenti karena kekecewaan yang pernah terjadi. Dan bahwa kamu mampu menemukan ketenangan serta kebahagiaan tanpa harus bergantung pada orang yang pernah menyakitimu. Ketika seseorang melihat kenyataan seperti ini, seringkali muncul perasaan yang sangat sulit untuk dijelaskan. Perasaan bahwa mereka telah kehilangan tempat dalam kehidupan seseorang yang ternyata mampu hidup dengan sangat baik tanpa mereka. Dan bagi banyak orang, menyadari bahwa kehadiran mereka tidak lagi dibutuhkan adalah sesuatu yang secara perlahan mulai mengguncang mental mereka. 7. Jadilah versi dirimu yang tidak lagi bisa mereka sentuh. Ada satu bentuk balasan yang paling kuat terhadap orang yang pernah mengecewakanmu. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan menjadi versi dirimu yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Seringkali ketika seseorang menyakiti kita, tanpa disadari kita tetap berada pada versi diri yang sama. Kita masih memikirkan mereka, masih berharap mereka berubah, atau masih berharap mereka suatu hari akan menyadari kesalahannya. Namun orang yang benar-benar belajar dari kekecewaan biasanya mengambil jalan yang berbeda. Mereka tidak lagi berusaha mengubah orang yang telah menyakiti mereka. Sebaliknya, mereka mulai mengubah diri mereka sendiri. Mereka mulai memperkuat mentalnya. Mereka belajar lebih memahami nilai dirinya. Mereka juga mulai membangun batasan yang lebih sehat dalam hubungan dengan orang lain. Perubahan seperti ini seringkali tidak terjadi secara instan. Butuh waktu, pengalaman, dan kedewasaan untuk sampai pada titik di mana seseorang benar-benar mampu berdiri lebih kuat setelah dikecewakan. Namun ketika perubahan itu akhirnya terjadi, dampaknya bisa sangat besar. Orang yang dulu mengenalmu mungkin masih mengingat versi dirimu yang lama. Versi yang lebih mudah tersentuh, lebih mudah terluka, atau lebih mudah dipengaruhi oleh sikap orang lain. Tetapi ketika mereka melihatmu sekarang, mereka menyadari bahwa kamu sudah berbeda. Kamu terlihat lebih tenang. Kamu lebih berhati-hati dalam mempercayai orang. Kamu juga lebih tegas dalam menjaga batasanmu. Perubahan ini seringkali membuat orang yang pernah mengecewakanmu merasa tidak lagi memiliki tempat yang sama seperti dulu. Mereka mungkin mencoba mendekat kembali. Mereka mungkin mencoba berbicara seperti dulu. Namun mereka mulai merasakan bahwa akses yang dulu mereka miliki kini sudah tidak ada lagi. Dan yang paling menyakitkan bagi sebagian orang adalah menyadari bahwa perubahan itu bukan terjadi karena kamu membenci mereka, tetapi karena kamu telah belajar dari pengalaman bersama mereka. Kamu belajar bahwa tidak semua orang layak mendapatkan seluruh kepercayaanmu. Kamu belajar bahwa menjaga harga diri jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang merugikanmu. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya justru menjadi alasan mengapa kamu berubah menjadi lebih kuat, seringkali muncul perasaan yang sangat kompleks dalam diri mereka. Di satu sisi, mereka melihat perkembanganmu. Mereka melihat bahwa kamu telah menjadi pribadi yang lebih stabil dan lebih dewasa. Namun di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki peran dalam perjalanan itu.
Mereka mungkin pernah menjadi bagian penting dalam hidupmu, tetapi sekarang mereka hanya menjadi bagian dari masa lalu yang telah kamu pelajari. Kesadaran seperti ini seringkali sangat sulit diterima oleh ego seseorang, karena mereka tahu bahwa jika mereka dulu bersikap berbeda, mungkin hubungan itu akan tetap bertahan dengan cara yang lebih baik. Namun sekarang semuanya sudah berubah. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu bukan lagi seseorang yang mudah dipengaruhi oleh perlakuan mereka. Kamu telah menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar diri, dan lebih sulit untuk disakiti. Dan seringkali, melihat seseorang yang dulu mereka sakiti, berubah menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, adalah pengalaman yang sangat mengganggu bagi orang yang pernah meremehkan atau mengecewakanmu. Karena pada akhirnya mereka menyadari satu hal yang tidak bisa mereka ubah, bahwa kekecewaan yang dulu mereka sebabkan justru telah membentukmu menjadi seseorang yang tidak lagi bisa mereka sentuh seperti sebelumnya. Dan kesadaran itulah yang secara perlahan bisa menghancurkan mental mereka. Kekecewaan adalah bagian dari kehidupan yang hampir semua orang pernah alami. Ketika seseorang yang kita percaya justru menyakiti atau mengecewakan kita, rasa marah, sedih, dan kecewa adalah hal yang sangat manusiawi. Namun seiring waktu, kita akan menyadari satu hal penting. Balasan yang paling kuat bukanlah kemarahan atau dendam. Balasan yang paling kuat adalah perubahan diri. Ketika kamu tetap tenang saat mereka mengharapkan reaksimu, ketika kamu berhenti memberi perhatian yang dulu mereka nikmati, ketika kamu mulai fokus membangun hidupmu sendiri, menjaga jarak dengan sikap dewasa, berhenti menjelaskan dirimu, dan menjalani hidup dengan bahagia tanpa mereka. Semua itu menunjukkan bahwa kamu telah melangkah ke level kedewasaan yang berbeda. Pada akhirnya, cara paling elegan untuk menghancurkan mental seseorang yang pernah mengecewakanmu bukanlah dengan menyerang mereka, tetapi dengan menunjukkan bahwa hidupmu tetap berkembang, tetap bahagia, dan tetap kuat tanpa harus bergantung pada mereka. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seseorang selain menyadari bahwa orang yang pernah mereka sakiti justru berhasil menjadi lebih kuat setelah semua yang terjadi.